Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan belajar lagi. Kita akan teruskan pembahasan di seri yang kedua. Kita bahas tentang faktor, FPB dan KPK ya. Nah, kita coba lihat jenis soalnya ya, di pembahasan soal ini. Kita coba lihat. Nah, ini soalnya nih ya. Tentukan semua faktor dari bilangan 48. Nah, ini satu itu ya. Yang kemudian yang kedua, lanjutannya adalah menghitung nilai FPB dari 64 dan 96. Nah, yang selanjutnya nih biasanya kalau ada FPB ada KPK-nya ya. Tentukan nilai KPK dari 48 dan 60. Baik, kita coba di mana ya? Mungkin di sini aja dulu ya. Kita coba di sini, barangkali bisa. Ya, insya Allah bisa ya. Nah, tentukan semua faktor dari bilangan 48. Nah, sebelum kita menjawab faktor dari 48 itu berapa, nah kita definisikan dulu ya. Kita pahami bersama yang namanya faktor itu adalah pembagi dari suatu bilangan ya. Jadi misalkan kalau misalkan ini ditanyanya 48, berarti faktor dari 48 atau pembagi dari 48, pembagi yang bisa ngebagi 48 kira-kira berapa saja. Nah, kita coba tuliskan 48. Ini mohon maaf pakai yang merah ya, nggak apa-apa ya. 48 bisa dibagi berapa saja? Dibagi 1 bisa? Oke, tulis 1. Dibagi 2? Nah, bisa ya, 48 bagi 2. Nah, kalau dibagi 2 emang bisa ya. Nah, coba aja bagi kurung ya, pakai bagi kurung 48. Nah, di pinggirnya kita coba kotret, nanti kita hapus lagi ya. Ini mohon maaf karena keterbatasan, jadi ngotretnya di sini juga. 48 bagi 2, 4 bagi 2, 2 kali 2, 4. Nah, itu ya. Nanti 8 ini turun. 8 bagi 2, 4. 4 kali 2, 8. Oke. Nah, ini berarti isinya 24. Nah, berarti bisa dibagi 2. Nah, ini yang kotretan tadi jangan dihapus ya. Nanti juga akan kepake ya. Nah, kemudian dibagi 3 bisa nggak? Nah, bisa. Bisa dibagi 3 ya. Kalau dibagi 6 bisa. Nah, 48 kan bisa dibagi 6 ya. 48 itu hasil perkalian dari 6 dan 8. Kalau dibagi 6 bisa, berarti dibagi 3 juga bisa ya. Karena kan 6 tuh hasil perkalian 2 dan 3 ya. 2 kali 3, 6. Nah, berarti 48 bisa dibagi 3. Kita coba cek 48 bagi 3 berapa. Bagi 3, 4 bagi 3, 1. Cukupnya 1 ya, begitu. 1 kali 3, 3. 4 kurangi 3, 1. Ini 8 turun ya. 18 bagi 3, 6. 6 kali 3, 18. Habis ya. Ini tidak bersisa. Nah, berarti 16 48 bagi 3, 16. Nah, ini jangan dihapus juga kotretannya, nanti kepakainya gimana nanti ya. Nah, langsung setelah 3 dibagi 4 bisa. Nah, insya Allah bisa ya. Cek lagi aja. 48 dibagi 4. Nah, 4 bagi 4, 1. 1 kali 4, 4. 4 dikurangi 4, 0 ya. Nah, 8 ini turun. 8 bagi 4, 2. 2 kali 4, 8. Nah, berarti 4 udah. Nah, ini kalau di perkalian kan kita sudah hafal ya. Dibagi 6 bisa ya, karena 6 kali 8, 48. Nah, tulis setelah 6, 8. Ya, dibagi 7 bisa nggak? Ya nggak bisa ya. Kalau dibagi 7 bilangan genap, bukan bilangan genap ya. Pokoknya mah kalau 7 kali 7, 49 kan. 7 kali 6, 42. Nah, ini ya kemungkinan nggak bisa nih. 48 nggak habis dibagi 7 ya. Nah, oleh karena itu pilihannya 1, 2, 3, 4, 6, 8. Nah, ini tadi setiap faktor ini tuh dia memiliki pasangannya ya. 6 dengan 8. Kira-kira 4 dengan berapa tadi? 48 bagi 4. Nah, ini ya. Nah, ini 48 dibagi 4, 12. Tuliskan. Kemudian juga pasangan dari 3, 48 bagi 3, 16. Kemudian apa lagi? 48 bagi 2 berapa? 24. Nah, tinggal pasangan 1 nih. Nah, 48 itu sendiri. Jadi maksudnya gimana? Jadi setiap faktor itu dia itu punya pasangannya sendiri. 6 dengan 8, karena 6 kali 8, 48. Kemudian 4 dengan 12, karena 4 kali 12, 48 ya. Nah, ini pasangan-pasangan itu tuh hasil kotretan kita tadi ya. Makanya tadi jangan dulu dihapus tuh itu. Kemudian 3 dengan 16.
Tuh kan, 3 kali 16 48. 2 dengan 24 48. 1 dengan 48. Nah, itu ada pasangan-pasangannya. Jadi faktor dari 48, pembagi dari 48 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. Oke, kita lanjut ke nomor 2. FPB dari 64 dan 96 ya, kita cari di yang lain ya. Ngotretnya kita cari di kertas yang lain. Nah, di lembar kerja yang lain. Nah, kita coba lihat. Nah, ini di sini yang kosong. Kita lihat lagi ya tadi berapa dengan berapa. EPB dari 64, 64 dan 96. Ingat baik-baik, 64 dan ini agak bentar. Nah, 64 dan 96. Oke. EPB kita tulis lagi. Kita perbesar ya. Kita perbesar. Hapus dulu. Ulangi lagi nulisnya. FPB dari berapa tadi? Dari 64 dan 96 ya. 64 dan agak error nih ya pulpennya, dan 96. Oke. Ya nggak apa-apa, begini ya. EPB dari 64 dan 96. Nah, kita lihat ya, sebelum mengerjakan ya, EPB itu apa? Singkatannya tuh. Ini nih, EPB itu apa? Faktor terus persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar. FPB, faktor persekutuan terbesar. Nah, berarti tugas kita itu sebetulnya ya, secara mendasarnya kita nyari faktor dari 64 dan 96. Nah, faktor dari 64 berapa saja nih yang bisa ngebagi 64? Nah, berapa saja? 1 kan? 2. Nah, ini kalau udah terbiasa ya, kalau kita sudah tahu ya pasangan-pasangan perkalian, kita bisa cepet, nggak banyak mikir ya. Makanya di sini harus sering latihan itu. 64 dibagi 1 bisa nggak ya? Pasti ya bisa ya. 64 bagi 2 bisa ya. Jadi kalau bisa berapa? 64 dibagi 3 bisa nggak ya? 64 ya, kotret aja coba. Kotret bisa nggak? Nah, itu nggak bisa ya. Coba aja di kotret. 64 bagi 4. Nah, kalau bisa berapa? Nah, gitu. Nah, kalau sudah terbiasa itu kita bisa langsung menebaknya ya. Langsung bisa menjawabnya. 64 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, bisa dibagi berapa lagi? 8. Bisa dibagi berapa lagi ya? 64 dibagi 4 kira-kira berapa? 16 ya. Nah, coba aja kotret di sini di pinggir. 64 dibagi 4. 1 kali 4 4. 6 kali 4 2, 24. Dibagi 4 6. 6 kali 4. Nah, itu ya. Nah, begitu. Tulis aja di sini. 4 16 dengan 2 pasangannya 32. Nah, dengan 1 itu sendiri 64. Kurung awal. Nah, kemudian 96. Nah, 96 tulis. Oke, 1 2. Nah, ini bisa dibagi 2 kan 96. Dibagi 3 bisa nggak? Nah, bisa 96 bagi 3. Coba aja cek. Nah, mau dicoba silahkan pakai bagi kurung ya. Begitu. Kemudian dibagi 4 bisa nggak? Nah, coba cek 96 bagi 4 di sini. Ya. 96 dibagi 4 ini terlalu bertabrakan ya. 96 bagi 4. 2 kali 4 8. 9 kali 8 1. Ini 16 nih ya. 16 bagi 4 4. Oke. Nah, itu ternyata bisa ya. 4. Nah, kemudian bagi berapa lagi? Bagi 6 bisa ya, bagi 6.
Karena kalau dibagi 3 bisa, dibagi 2 bisa, pasti dibagi 6 bisa. Karena 6 itu kan perkalian 2 dengan 3. Bagi 6 bisa. Kemudian bagi berapa lagi? 7 kayaknya nggak bisa nih ya. 8. Bagi 8 bisa nggak? Nah, kalau dibagi 4 bisa. Oh, bentar dulu ya. 96 dibagi, oh iya betul, bisa ini. Kalau dibagi 4 kan hasilnya 24 tadi. 96 bagi 8 1. Nah gitu ya. 9 kali 8 1. Berarti 16. 16 bagi 8 2. 2 kali 8 16. Nah itu bisa ya. Nah ini abaikan yang atasnya. Ini jadi ini pembatasnya di sini. Gitu. Gitu. Baik, kemudian tadi ini 8 bisa. Nah, kemudian berapa lagi ya? Nah, setelah 8, nah 8 pasangannya tadi dengan berapa? Nah, 12. Langsung saja ya, 12. Pasangan 6 tadi berapa? Pasangan 6. Nah, tadi belum dikotret ya. 96 bagi 6. 9 bagi 6 berapa? 1 kali 6. 9 kurangi 6 3. 6 nya turun, 36 bagi 6 6. 6 kali 6 36. Oke, 16. 6 bukan ya. 9 bagi 6 1 kali 6. Berarti tadi ya benar ya. Ini kira tuh ini yang atas itu 64 bagi 4 16. Betul ya? 16 dengan 6. Kemudian yang pasangan dengan 4 24. Pasangannya dengan 3 tadi berapa? 96 bagi 3. Ya, kotret lagi. 3 kali 3 9. Nah, ini 6 bagi 3 2. 2 kali 3 6. Nah, 32. Nah, langsung aja ya. 48 96. Nah, gitu. Oke, ya itu ya. Kita coba hapus dulu ya supaya nggak mengganggu. Nanti kalau ingin lihat lagi bisa diputar ulang, di rewind ya. Putar ulang aja. Nah gitu. Jadi ini pasangan-pasangan itu. Kita hapus lagi. Yang ini hapus. Oke, hapus juga ini. Oke, hapus juga. Oke, nah ini udah. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah ini kan tulis judulnya tuh faktor persekutuan terbesar. Sekarang faktornya udah ada nih 64, tadi udah 96, ya itu faktornya. Nah, sekarang yang bersekutunya yang mana? Bersekutu itu berarti yang sama ada di 64, ada di 96. Nah, ini 1 2 ya. Kemudian yang ketiganya ini 4 dengan 4. 8 dengan 8. Ini bersekutu nih. 16 dengan 16. 32 dengan 32. Oke. Nah, oke, itu ini faktor persekutuan tuh ya ini aja. Ini FP ini kalau mau ditulisin ya. FP-nya. FP-nya berarti 1 2 4 8 16 32. Ini namanya faktor persekutuan. Nah, tapi yang ditanyakan di sini EPB, faktor persekutuan terbesar. Berarti yang terbesar di sini yang paling besar 32. Nah, itu cara pertama, cara yang paling dasar ya. Cara yang paling mendasar. Faktor dari 64 dan 96 ya, 32. Sekarang cara yang kedua. Faktor persekutuan terbesar EPB dari 64 dan 96 pakai pohon faktor. Nah, ini pakai cara pohon faktor. Pohon faktor 64 dan 96. Nah, kita coba lihat, dibagi-bagi dulu ini ya, dibagi bilangan prima dari yang terkecil dulu ya. Dibagi 2 tadi berapa? 32. Dibagi 2 bisa ya, masih bisa. 16 bagi 2 8. Dibagi 2 4. Bagi 2 2. Nah itu ya. Kemudian 96
bagi 2 48, bagi 2 24, bagi 2 12, dibagi 2 6, dibagi 2 3. Nah itu ya. Nah sekarang, nah kalau yang pakai poin faktor, biasanya kita menuliskan faktorisasi primanya. Faktorisasi primanya kita tulis dulu, faktorisasi prima. Nah kalau 64 berarti faktorisasi primanya, ini duanya ada berapa nih? Bentar, kita ini ada gangguan dulu ya. Gak apa-apa. Satu ini ya. Ini 1 2 3 4 5 6. Berarti 2 pangkat 6. Tulis 64 itu 2 pangkat 6. 96. 96 ini 1 2 3 4 5. Nah ini ya. 2 pangkat 5 dikali 3. Nah itu ya. 2 pangkat 6 itu kan 2 kali 2 kali 2 kali sebanyak 6 kali. Isinya nanti 64. 96 2 kali 2 kali 2 kali 2 5 kali ya. Dikali 3. Nanti hasilnya 96. Nah ini baru faktorisasi prima. Bagaimana cara menentukan FPB-nya? Nah kalau pakai poin faktor gini. FPB-nya itu adalah, nah ini kan lihat nih, ini yang 64 2 pangkat 6 kan faktorisasi primanya. 96 2 pangkat 5 dikali 3. Nah yang diambil yang pangkat terkecil. Jadi yang samanya saja ini nih. Ini kan sama, ini ada 2 pangkat 2 pangkat, tapi yang diambil adalah yang terkecil pangkatnya tuh. Jadi 2 pangkat 5. Jangan 2 pangkat 6. Nanti itu KPK itu ya. Nanti kita simpan dulu memorinya ya. Ingat-ingat baik-baik ya. FPB-nya jadi pangkat yang terkecil. Kalau ada yang sama-sama 2 pangkat, tapi 2 pangkat yang terkecilnya ya ini 2 pangkat 5. Nah berarti 2 pangkat 5 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 32. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32. Nah berarti FPB-nya 32.3 ya kesimpulannya itu. Oke, itu pohon faktor. Nah gimana kalau ada satu lagi cara sebetulnya ya, kita coba ya cara yang ketiga. Ini sama kan ya dengan cara yang tadi ya. Ini cara yang paling dasar, yang pertama. Cara yang kedua pakai pohon faktor. Kalian nanti suka yang mana terserah ya. Diusahakan minimal sampai pohon faktor ya. Nah ini cara yang ketiga untuk mencari FPB. Nah ini kalau caranya cara apa ya namanya? Cara apa ya? Cara petak lah gitu ya. Cara dulu mah ada yang nyebutnya tuh petak sawah gitu ya. Cara petak aja lah. Nggak mau petak sawah atau apa terserah. Nah lihat 64 ya, tulis. Kita coba 64 dan 96. Nah gini caranya tuh pakai petak ini. Makanya disebut, ada yang nyebut petak sawah gitu ya. Berpetak dan sebagainya. Oke, garis-garis dulu. Ini kayaknya panjang nih ke bawah nih. Oke. Nah udah cukup. Ya, oke. Yang merah aja lah. 64 bisa dibagi 2. Oke, kalau dibagi 2 64 berapa? Berapa? Tadi 32. 96 bagi 2 bisa ya 48. Nah ketika dua-duanya bisa dibagi, nah dikasih lingkaran. Oke, nah ini selanjutnya 32 bisa bagi 2. Bisa dibagi bilangan prima dulu ya, prima yang terkecil. Bilangan prima itu kan dari 2 ya. 2, kemudian 3, kemudian berapa lagi? 2, 3, 5, terus 7, 11. Nah itu bilang prima tuh. Dibagi 2 bisa 16. 48 bagi 2 24. Lingkari. 16 bisa dibagi 2. Bisa ya. Ini 8, 24 bagi 2 12. Oke, lingkari lagi. Kalau masih bisa dua-duanya dilingkari. 8 bagi 2. Ya, di sini. 8 bagi 2 4, 12 bagi 2 6. Lingkari lagi. 4 bisa bagi 2.
Oke, lingkari ya. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Nah, baru ini 2 bagi 2 bisa. 2 bagi 2 berapa? 1 ya. 3 bagi 2 nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa, nah begitu tulis lagi aja. Nah, ini jangan dilingkari kalau ada salah satu yang nggak bisa. Nah, sekarang ini udah 1 ya, yang di bawah 64. Nah, sekarang bagi 3. Ini tetap 1, nah ini 1. Nah, ini akhirnya. Nah, kalau EPB itu, kalau EPB ya, EPB yang dilingkarinya saja. Yang dilingkari ada 5 ya, berarti 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, itu langsung ya begitu. Itu. Nah, nanti kalau KPK, nah itu semuanya ditulis. Nah, tapi nanti ya kalau KPK. Nah, tapi kalau mau kasih bocoran ya, kasih bocoran aja ya. Untuk kita kasih bocoran kalau nyari KPK nih. KPK-nya, KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, itu angkanya ditulis semuanya ya. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 6 ya. Karena 2-nya ada 6 nih. 2 pangkat 6 dikali 3. Kalau yang atas, nah ini yang atas KPK-nya. Ini bocoran aja ya. Kalau pusing dengan KPK yang ini, skip aja dulu. Nanti juga karena ada gilirannya ngebahas KPK. Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kalau yang di sini, kalau KPK-nya di KPK ya, ambil pangkat terbesarnya justru kebalikannya. Dikali 3. Dikali yang nggak ada pasangannya ditulis juga. Berarti tadi 2 pangkat 6 sama ya. Ya gitu, emang sama, harus sama gitu ya. Meskipun caranya berbeda, asal logis ya, asal benar caranya, hasilnya tetap sama. Gitu. Ya kalau cara pertamanya itu beda lagi, bukan dari sini nih. Ya, ini mah cara faktor. Kalau pakai pon faktor, bisa langsung nyari EPB dan nyari KPK. Petak juga sama, EPB dan KPK gitu. Baik, begitu ya. Nah, karena yang tanya EPB, ya ini berarti fokus ke EPB-nya aja. Nah, ini. Mana? Bukan itu ya. Yang atasnya. Oke. Kemudian ini yang dasarnya. Cara mendasar. Silakan diulang-ulang. Diputar ulang. Ya, materi tentang EPB. Sekarang mau ke KPK langsung atau mau istirahat dulu? Mau diulang-ulang dulu? Ya, kita coba istirahat dulu ya. Nanti masuk ke KPK setelah ini. Baik, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.